Oke, baik. Nah, di laju reaksi satu ini yang kita bahas sebenarnya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu apa itu definisi dari laju reaksi. Definisinya adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan dan produk terhadap waktu atau T. Jadi nanti kalau kita gambar di grafik, untuk si produknya dia meningkat konsentrasinya, untuk si reaktannya dia menurun. Jadi kalau ada nanti persamaan reaksi misalnya A tambah B menghasilkan C, yang di sebelah kiri tanda panah itu reaktan atau pereaksi, di sebelah kanan itu produk ataupun hasil reaksi. Nah, untuk laju reaksi biasa disimbolkan dengan P. Satuan laju reaksi itu adalah molar per detik atau sama dengan mol per liter per sekon. Terserah nanti yang mana dikasih tahu dia di soal. Oke, jadi dari laju reaksi ini nanti perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan laju. Oke, kakak buat contohnya. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Perbandingan koefisiennya 1:3:2. Jadi kalau kita disuruh mengambil kesimpulan dari persamaan ini, bisa kita simpulkan laju pengurangan dari nitrogen karena dia reaktan sama dengan 1/3 dari perbandingan koefisiennya. 1/3 laju pengurangan dari si hidrogen atau 1/2 dari laju penambahan si NH3. Itu dia. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Apabila konsentrasinya semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat karena semakin banyak tumbukan yang terjadi. Yang kedua, luas permukaan sentuh atau LPS. Luas permukaan sentuhnya semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Luas permukaan sentuh ini nanti berhubungan sama ukuran partikelnya, di mana untuk serbuk lebih besar daripada kepingan daripada batangan. Nah, karena nanti hubungkan dia ke lajunya. Oke, yang ketiga, untuk suhu. Jika suhunya semakin meningkat, maka laju reaksinya akan semakin cepat karena energi kinetiknya juga akan semakin cepat. Nah, untuk suhu nanti ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi nanti kita disuruh menentukan bisa laju akhir ataupun waktu akhir. Di mana setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka reaksinya akan meningkat 2 kali. Jadi kalau ada ditanya laju akhir, kita pakai persamaan V aksen sama dengan V0 dikali 2 pangkat delta T per 10. Atau T aksen sama dengan T0 dikali setengah pangkat delta T per 10. P aksen itu laju akhir, P0 itu laju awal. T aksen itu waktu akhir, T0 itu waktu awal, dan delta T itu adalah perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Faktor yang keempat adalah tekanan. Jika tekanannya semakin besar, maka lajunya akan semakin cepat karena semakin kecil ruangan, jadi semakin banyak tumbukan yang terjadi. Yang kelima adalah katalis. Ini yang terakhir. Katalis mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Kalau dia energi aktivasinya kecil, maka reaksinya cepat. Kalau energi aktivasinya besar, reaksinya lambat. Sifat katalis yang pertama, dia menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, menambah tahapan reaksi. Nanti ada tahapan reaksi lambat, ada yang cepat. Jadi nanti untuk menentukan persamaan lajunya, tetap kita ambil dari yang lambat. Yang ketiga, tidak ikut bereaksi. Yang keempat, jumlahnya tetap. Yang kelima, tidak mengubah nilai delta H reaksi ataupun entalpi reaksi. Yang keenam, mempengaruhi laju reaksi. Jadi 5 ini saja faktornya. Supaya lebih jelas, kita masuk ke soal pengantar nomor 1. Nah, untuk soal pengantar nomor 1 ada dikasih persamaan sebagai berikut. Kita disuruh mengambil kesimpulan dari reaksi ini apa? Nah, ini ingat konsepnya. Untuk reaktan itu pengurangan, untuk produk itu penambahan. Jadi kakak kasih tanda negatif ini berarti pengurangan, kalau positif ini penambahan. Contohnya nih, NH3 berarti dia pengurangan laju konsentrasi NH3 terhadap satuan waktu. Atau si H2O ini kakak buat positif, berarti lajunya sama dengan penambahan konsentrasi H2O tiap satuan waktu. Soal nomor 2. Dikatai waktu awal 8 menit, suhu awalnya 40, suhu akhirnya 70. Berarti dari sini delta T-nya sama dengan 30. Yang ditanya adalah T aksennya atau suhu waktu akhirnya. Jadi untuk menentukan waktu akhir sama dengan T0 dikali setengah pangkat delta T per 10. Masukkan nilainya. Diperoleh nanti waktu akhirnya itu sebesar 1 menit. Jadi jawabannya adalah cantik.